Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali nih ketemu dengan ibu-ibu yang ceria lagi. Sudah berapa bulan kita belum bertemu? Terakhir kita ketemu bulan apa? Oh, bulan kemarin ya, Pak. Kayaknya lebih sering ketemu Astra nih sama suami, jangan-jangan ya? Ya. Terima kasih, ini saya senang sekali setiap kali bertemu di kegiatan Avicenna Astra. Kader Posyandu Astra selalu bertambah, satu, jumlahnya, kedua, semangatnya. Semangat pagi? Oke, ya kita beri aplaus untuk kita semua. Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya kita berkumpul seringnya dengan 13 KBA. Kemudian di awal tahun ini Mbak Karen mulai mengajak Posyandu dari KBA dari grup binaan grup Astra. Coba saya ingin angkat tangan dulu yang dari binaan grup Astra. Ada dari UT, binaan United Tractor mana? Silakan angkat tangan. Kita beri aplaus untuk teman kita yang baru dari Cakung Barat. Kemudian ada binaan siapa lagi Mbak Karen? Dari Yutaka. Yutaka, silakan angkat tangan. Mana dari binaan Yutaka? Oke, ya kita beri aplaus angkat tangan. Terima kasih. Dari daerah mana Bu? Dari Cikarang juga. Ya, ini teman baru kita dari Cikarang. Ada lagi Mbak Karen? Dari Astra Auto Parts. Mana dari Astra Auto Parts? Silakan angkat tangan Bu. Ada berapa orang? 5 orang. Dari daerah mana Pak? Dari Pegangsaan 2, teman baru kita dari Pegangsaan 2. Ada lagi? Astra Daihatsu Motor. Dari Astra Daihatsu Motor. Ada binaan Astra Daihatsu Motor. Dari mana Bu? Papanggo. Ya, kita beri aplaus untuk teman-teman dari Papanggo. Ada lagi yang dari sana ujung, dari binaan siapa? Daihatsu Motor. Dari mana? Papanggo. Papanggo juga. Dari asuransi Astra Buana ada Mbak Karen? Binaan asuransi Astra Buana belum datang. Oke, ya. Jadi selain 13 kampung berseri binaan Astra Internasional juga hadir di sini, Posyandu dari kampung berseri binaan dari grup Astra. Selain di dalam ruangan ini, kita juga punya teman-teman di 34 provinsi. Ada 73 kampung berseri Astra yang juga setiap kali sering melakukan edukasi seperti ini, dan saya senang sekali semangat positif ini selalu ditularkan. Dan saya berharap yang hadir hari ini dapat pelatihan. Tahun ini udah dapat pelatihan berapa kali untuk Posyandu? 2 kali ya Bu? Wah, berarti kemarin datang ya. Ini adalah yang kedua. Ini bisa ditularkan kepada Posyandu di kelurahannya, di RW sekitarnya, agar yang pinter tambah banyak. Setuju ya Bu? Oke ya. Nah, saya mengucapkan selamat datang buat teman-teman semua, para kader Avicenna yang selalu menjadi pengabdi. Benar nggak Bu? Dibayar nggak untuk ikut jadi Posyandu? Enggak ya? Tapi senang nggak? Bahagia nggak hatinya? Wah, alhamdulillah, kita beri tepuk tangan buat kita semua. Teman-teman menjadi pengabdi, pelayan masyarakat, dan tanpa pamrih. Dan itu yang selalu kita ingin tanamkan kepada semua binaan-binaan Astra dimanapun berada. Dan yang terseleksi menjadi binaan Astra sudah pasti yang pertama kriterianya, pengabdi dan tanpa pamrih. Jadi Bapak Ibu sudah terpilih menjadi binaan mitra Astra karena adalah salah satu kriterianya pengabdi dan tanpa pamrih. Saya berharap itu terus menjadi ada di dalam hati kita. Nah, kalau tadi kita menyanyikan lagu nih ya, Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Nah, kemarin-kemarin sudah membangun jiwanya, mengajak adik-adik atau ibu-ibu untuk datang ke Posyandu. Nah, 2 tahun terakhir ini dengan Dokter Dani, mana Dokter Dani? Ada Dokter Dani? Oh, nggak ada ya, tapi tim Dokter Dani ada ya.
membantu ibu-ibu semua. Wah, ini nggak ada bapaknya, jadi bapaknya di belakang itu ada 3 orang ya, paling ganteng. Membangun badan dan jiwa. Jiwa sudah terbangun dengan kemarin, dengan mengajak semua ikut mengabdi di dalam kegiatan Posyandu. Dan sekarang bersama Astra gandeng tangan, ayo kita bangun badannya. Apa istilah badannya ini? Apanya? Lahirnya, fisiknya, apa kira-kira? Badannya, apa yang mau dibangun kita ini dengan kegiatan-kegiatannya diikuti bersama Astra? Kegiatannya, pelatihannya, lingkungannya, ayo kita bangun fisik kita. Sudah jiwa kita kemarin sudah kita bangun, diteruskan naik kelas menjadi fisiknya kita bangun. Apa bentuk fisiknya? Kita berikan pelatihan seperti ini agar Posyandunya dalam melayani lebih baik. Naik kelas, dari kelas apa Bu? Pratama, naik menjadi Madya. Madya mau naik jadi apa? Purnama. Purnama mau naik jadi apa? Mandiri. Setuju kita menuju Posyandu Mandiri. Tepuk tangan untuk semua yang mau jadi Posyandu Mandiri. Nah, tahun ini di awal tahun kita belajar tentang Posbindu PTM. Itu sebenarnya naik tingkat lagi tuh, habis mandiri maka dikembangkan menjadi Posbindu PTM. Apa Bu singkatannya PTM? Iya, 100 untuk ibu-ibu. Penyakit tidak menular. Hari ini kita belajar naik kelas lagi. Biasanya kalau naik kelas itu rasanya gimana Bu? Senang Bu ya? Dapat hadiah nggak? Enggak, kadang-kadang nggak dapat hadiah tapi senang ya. Tapi tenang, kalau di Astra semua yang naik kelas akan dapat apresiasi. Kita beri tepuk tangan untuk semuanya. Nanti saya akan ada yang mengumumkan tuh gimana cara dapat apresiasinya. Nah, yang naik kelas hari ini kita ajak untuk akselerasi. Siapa yang masih grogi ngomong di depan semua orang? Hah? Coba angkat tangan yang masih grogi ngomong di depan semua orang. Hah? Saya mau nambahin ya, saya juga grogi loh kalau ngomong di depan orang. Nah, hari ini kita akan belajar gimana caranya gak grogi bicara di khalayak umum gitu. Yang pertama itu, kita belajar menjadi penyuluh. Karena Posyandu itu identik dengan penyuluhan. Karena kalau ngobatin bukan tugas kita kan? Bukan tugas kita. Jadi ya kita belajar bagaimana menjadi penyuluh. Kira-kira manfaatnya belajar di sini selain untuk Posyandu, ada nggak yang bisa diambil dengan belajar jadi penyuluh? Belajar jadi penyuluh apa Bu kira-kira? Bisa untuk diterapkan di mana? Iya, jadi menyuluh suaminya supaya nggak merokok ya? Bisa kira-kira? Yakin? Iya. Jadi semua pelajaran yang didapat bersama Astra, saya berharap tidak hanya untuk ngurusin keluarga orang lain, tapi jangan lupa juga itu bisa diterapkan untuk keluarga kita sendiri, untuk anak-anak kita, adik-adik, keluarga adik-adik kita, suami kita yang terdekat gitu. Dan manfaatnya cukup besar kalau kita bisa memahami dan kemudian nerapin. Pelatihan itu beberapa waktu lalu saya pernah cerita, kalau ikut pelatihan, keluar dari ruangan pelatihan hari ini sore nanti jam 5, keluar dari pelatihan nih, pintu keluar itu aja, kira-kira berapa persen yang ibu akan ingat dari pelatihan? Hah? Habis ngobrol-ngobrol, foto-foto, masukin Instagram, terus masukin kode vouchernya Grab dari Mbak Karen, keluar dari sini berapa persen yang diingat? Hah? Berapa persen? Turun katanya. Bisa jadi, wah keluar dari itu udah turun 70%. 30%-nya kalau dipakai untuk mikir, wah anak tadi belum disuapin makan sore. Wah WA, siapa yang mau nyiapin makan sore? Keluar itu 70%. Keluar di lift, wah lupa belum kembaliin ID card. Wah, udah pusing, mana ID cardnya keselip di dalam dompetnya kan duitnya banyak banget tuh ya, jadi susah nyarinya mana ini kartunya. Turun lagi deh 50%.
naik Grab udah ngantuk, siut-siut, nyampe rumah udah ngurusin suami, turun lagi berapa persen? 30%. Kira-kira yang membuat naik lagi 100% dengan cara apa? Baca materi lagi, tapi baca materi yang mendorong kita baca materi apa? Hah? Praktek ya Bu, karena kita harus praktek 3 hari lagi akan buka posyandunya. Saya harus baca dulu nih. Nah, yang 30% nambah jadi berapa persen? 50, nambah dari langsung jadi 100%. Tapi jangan lupa 100% itu bisa nambah dari 150%. Caranya gimana? Caranya gimana? Kita ketemu di sini ada lebih dari 20 kampung berseri Astra, sudah punya kontaknya masing-masing posyandu. Jangan hanya kenal di dalam satu meja ini, tapi coba kenal juga meja yang baju biru cantik-cantik ini, kenal lagi dengan meja yang garis-garis merah, sehingga semua punya jejaring dan bisa saling tukar pengalaman dan informasi, sehingga ilmu dari pelatihan ini 100% nanti bisa nambah jadi 150%. Gantiin dokter Dani ngajar di depan gitu ya, siap toh? Nah, ini saya mau memberikan sedikit apresiasi teman-teman yang sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan inovatif dan kreatif. Saya yakin di ruangan ini semua jalanin posyandu dengan tulus ikhlas, rutin jalanin posyandunya, bahkan sampai jemputin ibu anaknya untuk datang ke posyandu loh. Padahal itu kesehatan mereka sendiri, kita yang mikirin ya. Nah, tapi ternyata banyak yang inovatif nih, banyak yang kreatif melakukan itu. Silakan coba ditampilkan Mas Kamal mana? Ya, nah ini contohnya dari mana? Lengkong Kulon. Nah, Lengkong Kulon, kami lihat Instagramnya Lengkong Kulon tuh unik-unik gitu, ngajakin orang untuk datang ke Lengkong Kulon dengan berbagai macam hal yang menarik, sehingga besok lagi bulan depan datang lagi pengennya foto, bukan periksa sebenarnya. Tapi dengan cara dia datang kan mau nggak mau duduk manis di situ dengerin penyuluhan, kemudian mau diperiksa. Ini contohnya apa diapain tadi Lengkong Kulon? Dia bikin foto-foto Instagramable ya. Ada spot-spot fotonya, tulisan-tulisan menarik, kemudian diposting. Nah, dengan diposting yang lain yang nggak ikut jadi kepengen ikut. Wih, nggak perlu ke studio foto ya, bisa ke sana aja deh. Sekalian bawa anaknya, suaminya lagi kerja, foto-foto aja di sana. Nah, ini boleh, ini menarik yang bisa mengangkat kegiatan-kegiatan posyandu. Coba berikutnya lagi ada. Wah, ini kayaknya apa ini? Oh, ada yang cowok juga ya Mbak ya? Yang Mbak Juli, ini Pospindu PTM zaman now, siapa ini? Ini Pospindu yang diperiksa atau yang periksa? Yang diperiksa, jadi ada remaja juga yang ikut diperiksa. Oh, memang sengaja Mbak Juli cari yang berondong untuk diperiksa. Ini salah satunya. Lanjut? Ya. Oke, nah ini kebetulan untuk remaja ya. Remaja juga sudah mulai diajak. Mungkin bagi teman-teman yang di posyandunya remajanya kok susah banget sih diajak datang, coba cari cara-cara yang kekinian. Nah, dapat idenya dari anak-anak kita itu. Ibu-ibu yang punya anak-anak remaja tanyain, kira-kira bakal mau datang kalau diapain sih, kalau disiapin seperti apa. Nah, ternyata ini kebetulan teman-teman di Lengkong Kulon coba cari terobosan-terobosan baru. Lanjut, ada lagi. Semarang, hari ini nggak datang yang Semarang. Di Semarang ini kampung berserinya ada di Desa Menari Tanon. Kang Trisno yang kemarin sempat sharing ya, ada yang pernah mendengarkan sharingnya Kang Tris ya. Nah, ini mereka posyandunya sudah sampai pada Pospindu, mereka sudah mengembangkan menjadi Pospindu. Ya, rasanya ini beberapa model-model yang dilakukan oleh teman-teman di daerah lain. Ada lagi, lanjut. Nah, ini Cidadap, ada Cidadap datang hari ini. Cidadap dari Bandung, binaan Astra Honda Motor. Ya, Cidadap juga melakukan kegiatan bersama Astra Honda Motor, rutin juga. Lanjut. Ya, mereka sudah punya 5 meja. Lanjut. Ya, nah itu hanya sekelumit saja yang saya mau tampilkan. Saya tunggu informasi update-nya kegiatan-kegiatan posyandu di Instagram Kampung Berseri Astra masing-masing. Semua Kampung Berseri Astra rasanya sudah punya Instagram. Coba cek kepada kader yang lain, mungkin yang memegang akunnya adalah teman-teman di kader lingkungan, bisa jadi gitu, tapi nanti bisa diposting sekaligus di Instagram Kampung Berseri Astra masing-masing lokasi. Supaya apa
Kenapa? Supaya apa kira-kira tujuannya? Gimana Mbak? Memotivasi? Siap, memotivasi yang lain. Tapi yang paling dekat adalah memotivasi diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita mau memberikan energi yang besar agar kita bisa konsisten melakukan ini. Coba kita posting apa yang sudah kita lakukan. Karena dengan kita posting itu, satu, teman-teman tim kita juga termotivasi. Kemudian kegiatan ini juga memotivasi kampung yang lain dengan sosial media tadi. Jadi silahkan aktif untuk melakukan kegiatan-kegiatan posyandu yang inovatif, yang kreatif di-upload ke dalam Instagram kita, Instagram masing-masing kampung Bersih Astra. Kenapa? Karena lanjut. Nah, yang naik kelas pasti ada apresiasinya. Anak sekolah juga kalau naik kelas dapat rapot ya. Rapot yang terbaik akan mendapatkan apresiasi. Nah, apresiasinya kami sudah siapkan. Nanti di bulan November ada festival Kampung Berseri Astra untuk topik kesehatan, dan silakan dari mulai sekarang mengembangkan kegiatan inovatif di posyandunya masing-masing. Kemudian jangan lupa upload ke Instagram. Akan ada sayembara di sini untuk posyandu naik kelas. Mas Trianto nanti akan menjelaskan di akhir sesi pelatihan tentang bagaimana caranya. Di luar ini silakan juga posting ke Instagram, kita akan lihat foto terbaiknya ya Pak Karen. Foto terbaiknya yang akan mewakili daerahnya. Saya lupa ya, sekarang pendidikan dari hari ini siapa? Yang dari Kampung Berseri Astra Pinang Tangerang. Iya, dari Pinang Tangerang akan hadir untuk yang pendidikan ya. Kita beri aplaus untuk teman-teman Pinang karena sudah terpilih menjadi Kampung Berseri Astra yang mewakili Jakarta untuk hadir di Kota Kupang. Ya, jadi setiap event-event nasional, ini hari pendidikan, besok hari kewirausahaan bulan Juli akan ada sayembara foto kegiatan kewirausahaan di daerah di KPA-nya masing-masing. Silakan diposting di Instagram, kita akan pilih kegiatan yang menarik, paling kreatif, paling banyak likes-nya, itu akan kita pilih untuk hadir di festival kewirausahaan di Banjarmasin. Kemudian selanjutnya ada festival Kampung Aman Berlalu Lintas yang akan kami ajak nanti ke Semarang. Jadi kompetisinya seperti itu, dan selanjutnya terakhir ada Kampung Sehat yang akan kami ajak ke Bali ya Pak Karen ya. Silahkan berkompetisi untuk hal-hal yang baik dan selalu niatkan ini merupakan satu pengabdian kita, tulus ikhlas dijalankan. Baik, selamat menjalankan kegiatan hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat baik buat diri kita sendiri, keluarga kita maupun posyandu yang menjadi binaan bapak, ibu-ibu semua yang hadir hari ini. Selamat belajar, semoga banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Masih ingat kan ya jargonnya kader Avicenna apa aja? Apa aja? Masih ingat? Coba saya panggil dulu yang biasanya apal nih. Dari Depok nih, kayaknya bisa kasih contoh nih jargonnya kader Avicenna apa Bu? Ayo Bu, silahkan Bu berdiri. Ayo Bu, kalau saya bilang kader Avicenna Astra, saya bangga menjadi kader Avicenna Astra. Oke, tepuk tangan dulu, terima kasih. Jadi apa Bu? Saya bangga jadi kader Avicenna Astra. Jadi pakai suara perut ya Bu ya. Jadi suaranya tuh tegas gitu. Oke, sekarang diulang ya Bu ya. Kader Avicenna Astra, saya bangga jadi kader Avicenna. Oke, tepuk tangan dulu Bu. Baik, jadi pada pagi hari ini saya akan sedikit membahas apa yang sudah kita bersama-sama kemarin lakukan dan kaitannya apa sih dengan kegiatan kita di pagi hari ini, di hari ini gitu. Kalau pada pelatihan sebelumnya kan biasanya suka mereview Dokter Dani ya Bu ya. Jadi kali ini
Dokter Dani memberikan kesempatan untuk saya untuk lebih dekat lagi dengan ibu. Jadi Mbak Hanifah aja coba yang mereview apa aja sih yang selama setahun ke belakang ini kita udah ngapain aja bersama-sama kayak gitu. Oke, slide. Nah, jadi berkaitan dari kegiatan kita yang sebelum-sebelumnya, ternyata ada gambaran penyakit tidak menular di Kampung Berseri Astra yang didampingi kemarin di daerah Kebonpala, Warakas, Lenggong Kulon, Depok, Ciganjur, Sunter, dan Pasir Luyu. Ada 2 penyakit tidak menular yang dia tuh angkanya cukup tinggi, Bu. Di situ ada diabetes sama ada hipertensi. Saya yakin pasti ini nggak cuma masalah yang ada di 8 wilayah ini saja, tapi kebanyakan di KBA lain pun nggak jauh beda ya, Bu ya, seperti ini ya. Karena ini jadi apa ya? Jadi penyakit yang tren gitu ya di Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini gitu. Slide. Nah, kemudian yang paling tinggi tuh kemarin itu berdasarkan pemeriksaan yang kita lakukan ternyata banyak di Lenggong Kulon. Kemudian yang kedua itu Kebonpala. Nah, kemudian kita berkomitmen untuk bagaimana nih biar penyakit tidak menular ini bisa harus diapain, Bu, kalau misalkan ada penyakit tidak menular seperti ini? Kemarin kita udah pelatihan apa, Bu? Dipantau secara berkala, benar. Jadi kita harus dipantau secara berkala. Jadi nggak boleh ada yang dilepas gitu. Jadi nggak boleh apa ya istilahnya dia nggak mau cek, dia nggak peduli. Jadi jangan sampai penyakit tersebut jadi jadi berkomplikasi ke penyakit-penyakit yang lain seperti itu. Slide. Nah, ini juga di diabetes. Kemudian slide. Nah, ini juga ada faktor resiko. Nah, ternyata di pemeriksaan sebelumnya faktor resiko yang tinggi itu yaitu adanya obesitas sentral gitu. Biasanya ini pada bapak-bapak atau usia-usia produktif gitu. Kemudian slide. Kemudian banyak juga ditemukan selain masih banyak di sini yang indeks massa tubuhnya itu masih normal ya, Bu. Jadi berat badannya ideal, tapi ada 125 orang ternyata yang sangat gemuk gitu. Misalnya kayak Mbak Hanifah gitu ya, Bu ya. Saya ini masih faktor resiko nih. Jadi saya sama Ibu harus sama-sama untuk berusaha menghindari dari penyakit-penyakit tidak menular karena membawa faktor resiko gitu. Slide. Nah, kemarin kita sudah bikin diskusi kelompok ya, Bu ya, per meja gitu kan. Nah, apa sih yang bakal kita lakuin gitu? Ketika pelatihan April kemarin kita membahas tentang bagaimana mengatasi permasalahan penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes. Kemudian juga mengatasi permasalahan faktor resiko PTM seperti merokok, kurang aktivitas fisik, dan pola makan. Kemudian kita mendorong untuk dari ibu-ibu kader Posbindu untuk menginisiasi kader Posbindu yang tersendiri. Misalnya yang tadinya barengan sama kader Posyandu, sekarang kita dorong untuk kalau bisa dipisahkan tanggung jawabnya di kader Posbindu. Walaupun kerjanya nanti akan bareng-bareng, tapi ada punya pembagian tugas tanggung jawab sendiri. Yang saya tahu kemarin itu sudah di Warakas ya, Bu ya, sudah mulai dipisahkan antara Posyandu dengan Posbindu kader-kadernya. Kemudian menginisiasi terbentuknya kader Posbindu remaja seperti di Lenggong Kulon ya. Di Lenggong Kulon ada kader remaja. Terus kemarin sempat diskusi juga dengan Sunterjaya. Nah, belum tahu nih, udah jadi belum nih, Bu, kader remajanya? Oh belum, beda, didorong ya, Bu ya, biar kader remajanya kok udah ada nih di Sunter. Jadi bisa menjadi kader Posbindu gitu. Kemudian mendorong kepesertaan JKN sebagai penunjang pengendalian PTM. Yang kemarin saya lihat lagi-lagi di Instagram. Jadi biasanya kami melihat bagaimana progres dari KBA itu melihat dari Instagram. Karena kan Astra mendorong untuk KBA ini update kegiatan di Posyandu atau Posbindunya tuh lewat Instagram. Jadi saya suka hashtagnya Astra Satu Indonesia tuh saya suka nemuin. Nah,
yang ada kepesertaan JKN kemarin tuh baru buka di Posyandunya Lekongkulon ya Bu ya. Itu tolong dulu dong Bu. Jadi kemarin kan kita udah beri pelatihan ya Bu ya, pakai aplikasi JKN Mobile ya Bu ya, yang sangat gampang gitu ya, tidak perlu datang ke ngantri-ngantri ke kantor BPJS, bisa pakai mobile JKN, kita bisa daftar. Nah kemarin dibuka hari buka Posyandu di Lekongkulon sudah menerapkan nih Bu. Terus dari puskesmasnya gini, ih canggih banget nih gitu ya. Iya dong, soalnya kita kan tidak dilatih sama Astra gitu katanya Bu. Jadi semoga apa yang sudah kita berikan selama ini tuh benar-benar bisa dimanfaatkan. Jadi kalau Ibu nggak paham, minta ada satu kader yang muda kita plotkan di situ, satu untuk mendaftar BPJS gitu, dan untuk konseling kenapa sih harus terlibat dalam BPJS gitu, kenapa sih harus punya jaminan kesehatan tuh buat apa? Nah jadi kan kalau by personal satu orang satu kan lebih ngena ya Bu ya. Jadi oh gitu ya Mbak, oh iya, oh yaudah gimana sih caranya? Sini Bu, saya bantuin, Ibu jangan lupa bawa KTP, bawa kakak, sini saya daftarin. Oh dapet email udah kita print gitu. Jadi kita nggak cuma ngasih penyuluhan, tapi kita juga bantu daftarin gitu kan. Jadi akhirnya bener nih, Ibu yang sudah kita beri penyuluhan akhirnya sudah terdaftar. Jadi kita nggak capek nih ngomong-ngomong doang ya nggak Bu. Kadang suka kita kasih penyuluhan tapi Ibu ya nggak daftar, pas kita sensus gitu ya, pas kita data nggak taunya keluarganya belum terdaftar BPJS gitu. Jadi kalau memang orang yang kita lakukan konseling itu bersedia, langsung kita bantu gitu. Jadi kita menawarkan bantuan juga seperti itu. Slide. Lalu apa kaitannya dengan pertemuan kita hari ini ya? Ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Penyuluhan dan konseling. Kenapa Bu kita harus belajar penyuluhan dan konseling? Ibu namanya siapa, dari mana Bu? Nama saya Nuki dari KBA Pinang. Gunanya konseling bagi kami yang merasakan di lapangan, berbagi ilmu untuk diterapkan di lingkungan masyarakat di sekitar kita, dan utama bagi keluarga kita sendiri juga sebelum membina orang lain. Ibu sering nggak ngelakuin konseling di puskesmas Sering, memang saya bagian kecil. Belum, bukan, sama-sama belajar Kak. Cuman ya memang kebetulan saya bidangnya itu bagian penyuluhan. Terima kasih. Ya, jadi dari Ibu kader di KBA Pinang menjelaskan kalau kemampuan konseling itu sangat diperlukan ketika kita dalam menyelenggarakan Posyandu atau Posbindo. Untuk apa? Untuk berbagi ilmu yang sudah kita dapetin selama ini nih pelatihan Astra. Cuma cara ngomongnya tuh belum gimana ya, takut salah, takut dibilang Ibu mah so tahu mentang-mentang udah sering pelatihan. Nah kita agak menjauh-jauh dari prinsip nyinyir gitu ya Bu ya. Jadi kita nggak perlu menyinyirin orang, nanti diomongin, nggak perlu begitu. Tapi kita yakin positif thinking kita ini mau memberikan ilmu. Mangga nanti personnya itu mau nerima atau enggak, seenggaknya ilmu kita jadi ilmu yang bermanfaat Bu gitu kan, buat jadi bekal kita juga kan nanti gitu kan. Nah jadi standar kompetensi kader itu kita lihat dari perilakunya, ada berapa lama menjadi kader, kemudian sudah berapa kali ikut pelatihan. Saya yakin yang hadir di sini pasti lebih dari 3 kali ikut pelatihan. Ada yang belum 3 kali ikut pelatihan? Ada. Pelatihannya kan gak cuma di Astra Bu, ada di puskesmas, ada di kantor wali kota. Oh kalau Ibu kader mah biasanya di mana Bu? Di hotel Mbak, di Aston. Wah dari mana? Dari kantor gubernur. Mantap gitu. Kan gak cuma di Astra, ada dari pelatihan yang lain kan gitu. Kemudian ada juga penghargaan, kemudian penghargaannya biasanya kayak berupa kader terbaik gitu kan, kader terbaik Avicenna juara 1 gitu. Terus kemudian kita melihat bagaimana kader bertugas di meja Posyandu. Jangan sampai meja 1 aja, pendaftaran aja. Jadi sudah mulai rolling ya Bu ya, jadi geser-geser gitu dari meja 1 bulan ini, bulan depan meja 2, yang dari meja 5 pindah ke meja 1 gitu. Jadi harapannya ibu-ibu
koordinator kader Posyandu nih bisa nih membuka celah diskusi kepada kader-kadernya untuk kalau bisa kita rolling ya gitu. Jadi yang memanage diskusinya untuk rolling itu adalah ibu kader koordinatornya kayak gitu. Karena kan kalau misalkan tidak rolling kita jadi kayak ya udah ilmunya nggak bisa dapat yang lain gitu. Jadi ketika penyuluh aja ibunya makin pinter aja, yang lain nggak berani, nggak berani ngomong gitu. Malu gitu. Kemudian ada juga ibu kader harus bisa mengidentifikasi masalah. Biasanya kalau udah kelihatan berat badannya nggak naik-naik, terus ternyata hipertensinya tidak terkontrol gitu kan, tidak turun, terus kemudian nggak mau minum obat, itu pasti ibu kader sudah bercuriga-curiga gitu kan, ini ada masalah apa ya gitu. Kemudian perlu dilakukan inovasi. Kemudian slide. Nah, ketika kemarin kita melakukan pendampingan di lapangan, kita memberikan ujian ya Bu ya kepada ibu-ibu gitu ya, ujian kompetensi kader. Nah, melihat dari rata-rata nilai, rata-rata nilainya ini masih banyak yang di bawah rata-rata. Jadi sebenarnya ibu tuh pengetahuannya sudah bagus gitu. Ibu tahu meja 1 itu buat apa, meja 2 buat apa, meja 3 buat apa. Tapi kita lihat di perilaku, ibu ngelakuin nggak? Ini enggak. Jawabannya strip kan, ada yang tidak, soalnya belum berani kayak gitu-gitu. Nah berarti kan sebenarnya ibu paham gitu, cuma ibu belum berani untuk gimana ya caranya penyuluhan, gimana ya caranya konseling. Nah, maka dari itu slide. Nah, dari rekomendasi yang selama ini kita berikan yaitu kita akan melakukan pelatihan peningkatan kompetensi. Jadi tingkatannya udah tingkat lanjut, advance gitu ya Bu ya, kader-kadernya. Kita akan workshop bagaimana kita mampu berbicara di halayak publik gitu ya, penyuluhan. Jadi kalau ada acara kelurahan, ini nanti sambil ada edukasi germas, sok ibu kadernya lah gitu ya, yang nyampein biar lebih ngena gitu kan. Nanti kalau misalkan tanya jawab dibantu sama orang puskesmas, iya Bu saya mau, nggak apa-apa gitu. Jadi kalau kita kurang berani, kita jangan mundur gitu. Saya coba gitu, ketika saya dikasih kesempatan gitu ya sama Dokter Dani untuk mereview dan lebih dekat lagi dengan ibu, saya mau gitu. Karena apa gitu? Karena ya saya mau mencoba gitu, karena selama ini saya belum pernah nih mereview Dokter Dani terus, cobalah saya coba gitu. Kemudian ada juga kita akan pelatihan konseling. Jadi nanti akan ada bedanya apa itu public speaking, apa itu penyuluhan, dan apa itu konseling. Menurut ibu sama nggak ketiganya? Tujuannya sama, caranya berbeda. Seperti apa caranya berbeda? Cara nyampeinnya berbeda. Kalau yang penyuluhan gimana? Bersemangat gitu. Kalau yang konseling lebih lembut gitu. Nah, nanti kita akan bahas ya, apa sih bedanya. Hari ini kita akan belajar seharian untuk apa sih konseling dan apa itu penyuluhan. Jadi harapannya silahkan ibu bertanya kepada fasil-fasil yang pemateri hari ini. Jangan ada yang maksudnya kalau masih bingung silahkan ditanya gitu ya. Jadi kita belajar sama-sama. Mungkin nanti dari kami belum banyak maksudnya belum banyak tahu kondisi di lapangan nih. Nanti dari kader mana silahkan, oh Mbak Hanifah, kalau saya di desa Jonggol itu kayak gini Mbak. Oh gitu. Jadi kalau dalam mengedukasi masyarakat yang wilayahnya banyak mitos-mitos, caranya gini. Nah, itu boleh gitu kan, karena yang paham kondisi di lapangan ibu. Jadi kita di sini sistemnya gimana Bu? Diskusi bersama gitu. Jadi lebih ke bagaimana mendorong ibu bisa mengembangkan potensi yang sudah ibu miliki. Ibu punya potensi apa? Materi-materi posyandu, posbindu kemarin udah banyak, cuma potensinya belum, ibaratnya mah belum berlian, itu belum kinclong gitu. Jadi perlu di apa Bu, kalau bapak-bapak itu suka diapain Bu pagi-pagi? Digosok kayak gitu ya, dipoles gitu ya Bu ya, kalau kayak batu akik gitu ya Bu ya, biar kinclong gitu. Nah kemudian harapannya nanti setelah ini pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana pelatihan pengembangan
dana sehat di posyandu, karena dana sehat lagi-lagi itu adalah menjadi modal untuk operasional ketika ibu menyelenggarakan posyandu dan posbindu serta kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan. Slide. Oke, sampai di sini review dari kegiatan kita kemarin sampai apa sih kaitannya dengan hari ini. Paham ya Bu ya? Jadi gambarannya kita sehari ini ngapain ya Bu ya? Nanti kita sambil, kalau ada yang mau ditanyakan sambil nanti pelatihan aja agar mempercepat waktu. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Katakan mana Bu? Ini atau ini? Yang mana Bu? Ibu-ibu gimana kabarnya Bu? Ibu-ibu masih ingat yang di depan ini siapa Bu? Alhamdulillah, ibunya ingat. Jadi Bu, hari ini kita bakal membahas komunikasi efektif. Sebelumnya mau tanya dulu, tadi udah ditanya sama Mbak Sela ya, komunikasi efektif itu apa sih? Sekarang nanya lagi deh, komunikasi efektif itu apa Bu? Komunikasi dari segala arah, berarti kalau bahasa gaulnya itu ngerumpi ya gitu. Oh iya gitu. Oh lain, ada yang bilang lain. Misalnya komunikasi efektif berarti apa Bu? Coba. Pokoknya komunikasi yang lebih terarah, yang menghasilkan sesuatu yang bermanfaat yang kita bicarakan tersebut. Kalau istilahnya ngerumpi kan ngomong-ngomong ya gitu-gitulah, enggak ini. Nah, katanya kalau misalnya ngerumpi, komunikasi yang tidak berujung. Ada ujung. Ada yang ketawa. Iya benar ya, ada yang tidak berujung ya Bu ya. Iya. Kita lanjut nggak Bu? Lanjut. Ngantuk nggak tapi di sini? Ibu kalau ngantuk nanti minta sama Mbak Sela buat rejim. Oke. Jadi ibu-ibu, sebelum kita lanjut, ibu-ibu di sini harus tahu ngapain sih belajar komunikasi efektif kayak gitu. Nah ini dia nih, tujuan dari belajar dari pembahasan untuk komunikasi efektif adalah pertama ada respect di diri ibu kader Afisena Astra, ibu-ibu kader posbindu posyandu, ibu-ibu kader yang ada di sini. Ada respect. Respect itu apa sih? Sikap menghargai setiap individu. Jadi kalau ada yang ngajakin ngobrol, jangan dilengosin Bu. Kita hargai dia untuk berbicara. Kayak gitu. Yang kedua ada empati. Kemampuan untuk menempatkan diri pada kondisi yang dihadapi orang lain. Jadi semisal temennya ada yang curhat lagi sedih, ibunya jangan cengengesan. Sedih Bu, gitu ya. Biasanya tapi kalau anak muda temennya sedih dia cengengesan, benar apa benar? Kemudian ketiga ada audible, pesan yang disampaikan dapat diterima oleh komunikan. Komunikan itu apa sih? Ada yang tahu? Lawan bicaranya. Wah bener pinter nih Bu kadernya nih. Kemudian ada clarity, mengembangkan sikap terbuka agar dapat menimbulkan rasa percaya dari komunikan. Di sini diharapkan ibu-ibu kader dapat membuat orang yang ibu-ibu kader ajak bicara nanti dia percaya sama ibu. Jadi saat melakukan semisal sedang memberikan edukasi, yang menerima edukasi itu percaya kepada ibu. Jangan sampai ibu udah ngasih edukasi, masa sih? Masa? Iya, kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu ya Bu ya. Ibu ngantuk gak sih Bu? Habis gak ada suaranya. Kemudian ada humble. Humble apa Bu? Rendah hati. Rendah hati kayak gimana sih Bu? Hatinya direndahin gitu Bu. Oke, ini Ibu dari mana sih? Oh dari Pinang.
Katanya ibu kader dari Pinang, katanya kalau humble itu atau rendah hati itu adalah gimana Bu contohnya? Menghargai, mendengarkan yang ngajak berbicara kepada kita. Kalau bisa tatap matanya, dengarkan dengan baik. Dan kita jangan sok pinter. Ya, jadi kita harus mampu untuk tetap ibarat katanya apa ya? Nah, bersahaja, bijaksana. Jadi jangan sok pinter katanya gitu. Benar Bu. Kita sama-sama belajar. Di sini juga kita sama-sama belajar. Jadi nanti kalau ada diskusi, ada permainan, semuanya harus mampu untuk saling berkomunikasi. Oke, next nggak Bu? Next. Oke, sekarang kita bahas komunikasi. Apa sih komunikasi Bu? Gak boleh nyontek dulu. Coba ke Ibu, boleh ya Aziza kemana-mana ya? Boleh. Coba mau tanya komunikasi itu apa sih? Kita tanya ke Pasir Luyu. Berbicara berduaan atau berbicara dengan yang lain itu sama-sama komunikasi berduaan. Kata Ibu siapa Bu? Ibu Sari bilang bicara dengan berdua juga boleh, berkelompok juga boleh. Terus disambut oleh Ibu Lekong pulang, pacaran dong gitu. Biar ketawa katanya. Oke, sekali lagi ya, komunikasi adalah komunikasi apa sih? Dikasihan kameramen ya, ini ngikutin saya. Coba ke Ibu, ini komunikasi apa Bu? Penyampaian pesan. Siapa? Ibu Hayatul Nufus dari Astra Daido. Katanya menyampaikan pesan ke 2 orang atau lebih. Nanti kita lihat Bu. Kita belum membahas itu benar atau salah. Semuanya benar, semuanya bagus. Selanjutnya kita ke efektif. Efektif, iya, langsung balik-balik. Ya. Coba efektif di sini siapa yang tahu efektif itu apa? Wah, langsung dari Pasir Luyu teriak dia, menghasilkan katanya gitu. Karena tadi di sini sudah di pojokan, kita ke pojokan sini. Efektif itu apa sih? Coba kita efektif. Coba ke Ibu, inilah yang hijau-hijau, yang cerah-cerah. Efektif itu secara praktis, ekonomis, dan tepat. Katanya efektif itu praktis, ekonomis, dan tepat. Praktis, ekonomi, dan tepat. Kayak iklan Ibu ya. Oke, itu kita nggak tahu Ibu yang benar atau salah. Kita next aja ya Bu ya. Next. Nah, ini dia. Apa Bu? Komunikasi adalah pengiriman atau penerimaan pesan antara 2 orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Biasanya dilakukan oleh berapa orang? 2 orang atau lebih. Kemudian selanjutnya dari komunikasi itu adalah dari semua pengetahuan, keterampilan yang dimiliki, termasuk dapat diketahui, paling penting dan berguna. Jadi di komunikasi itu harus ada hal yang penting dan berarti kalau ngerumpi apa Bu? Oke, gak bagus berarti Bu ya? Tapi masih lakuin gak? Oke, untuk efektif sekarang. Kalau efektif apa Bu di situ? Ada akibat, pemahaman, persepsi, perilaku. Coba ulang. Ada akibat,
Berarti efektif itu ada pemahaman yang kita terima, ada akibatnya, ada pengaruh dan ada hasil. Berarti kalau kita kira-kira udah ketahuan nih, komunikasi itu adalah pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih. Efektif itu yang ada pemahaman, pengaruh dan hasil. Berarti komunikasi efektif adalah apa, Bu? Contoh, kesinilah. Komunikasi efektif berarti apa, Bu? Komunikasi yang menghasilkan antara dua orang atau lebih, yang mengakibatkan pada persepsi, perilaku, pengaruh, pesan dan hasil. Langsung. Dari Ibu siapa, Bu? Ibu Nur Komaria dari Pegangsaan 2. Oh, Asra Autopart. Kayak gitu. Kita lanjut ya, Bu ya. Nah, ini dia. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap pada orang yang terlibat dalam komunikasi. Adanya perubahan perilaku atau perubahan sikap. Kayak gitu ya, Bu ya. Jadi komunikasi efektif, misal contoh, kalau ibu lagi ngobrol temennya, kalau yang benar ya Bu ya, komunikasi efektif yang benar, kalau ibu lagi ngobrol hasilnya ada kan Bu ya. Misal ibu dapat informasi ada arisan tuh di situ, gitu. Ada dapat informasi, nggak cuma ngegosip. Kalau ngegosip dapatnya apa Bu? Dosa, betul. Betul. Nah, ini dia nih. Jadi, komunikasi efektif itu dapat menimbulkan apa yang pertama? Komunikan memperoleh pemahaman yang cermat atas pesan disampaikan komunikator. Ada yang tahu di sini komunikator itu apa, Bu? Orang yang menyampaikan berita. Kemudian ada perasaan senang, Bu. Dari komunikasi efektif itu ada perasaan senang antara komunikator dan komunikan, sama-sama mendapatkan hal yang positif. Kayak gitu. Dia memberikan hal yang positif, kemudian komunikannya mendapatkan hal yang positif. Kayak gitu. Kemudian komunikator mampu mempengaruhi sikap komunikan. Yang keempat itu ada terjadi hubungan sosial. Jadi ibu-ibu kalau misalnya nggak pernah ngobrol di rumah aja, diem aja, nggak ada perubahan sosial, nggak ada perilaku sosial. Jadinya kalau bahasa gaulnya anak sekarang tuh ansos, antisosial. Gitu. Jadi kalau ibu-ibu nih, sekarang ibu-ibu kader di sini, kalau misalnya dibilang ansos sih nggak mungkin. Tapi untuk kedepannya komunikasinya lebih efektif, nggak cuma Nah, jangan cuma nyinyir. Benar. Kemudian yang kelima, komunikan melakukan tindakan diinginkan komunikator. Jadi kalau misalnya ibu-ibu sebagai edukasi nanti di Posyandu, Posbindu, ibu-ibu memberikan tindakan, maksudnya ibu yang menerimanya itu melakukan apa yang telah ibu berikan informasinya. Jadi nggak cuma udah ngasih informasi, yang dapat informasi udah pulang ya udah lupa kayak gitu. Kalau bisa dia melakukan apa yang telah ibu berikan, informasi yang telah ibu berikan. Misal kalau misalnya datang ke Posyandu di tanggal segini lagi ya buat bulan depan, diharapkan setelah itu ibu-ibu dari balita itu datang di bulan berikutnya. Dia melakukan apa yang ibu minta, atau misal kasih asinya, contohnya di Posyandu ya Bu ya, kasih asinya tuh selama 12 bulan ya Bu. Bener nggak 12 bulan? 6 bulan untuk asi ternyata masih bangun. Nah kayak gitu. Jadi yang si penerima informasinya itu melakukan apa yang telah ibu berikan, kayak gitu. Itulah hasil dari komunikasi efektif. Nah ini dia nih, komunikator sama komunikan. Tadi kalau bingung komunikator itu apa, komunikan itu apa? Komunikator itu yang memberikan informasi atau
Rita. Komunikan adalah yang menerima. Kalau di lapangan, ibu-ibu misal di Posmindu PTM atau di Posyandu, komunikatornya siapa? Benar? Kader? Kalau komunikannya siapa, Bu? Masyarakat, betul. Udah pintar ternyata. Kita next ya. Oke. Nah, ini dia Ibu. Komponen dalam komunikasi. Komponennya apa aja sih gitu. Di dalam komunikasi, ibu-ibu sebelum ngomong pasti ada ide sama gagasan. Gak mungkin ibu-ibu ngajakin ngobrol orang gak tahu apa yang mau diomongin. Benar apa benar? Masa tiba-tiba datang, halo, udah terus lupa, gitu kan? Gak ada ide, gak ada gagasan. Kalau bisa ada ide dan gagasan dulu. Kemudian ada komunikator. Komunikatornya tadi ibu kadernya. Kemudian ibu kader memberikan pesan. Pesannya itu bisa menggunakan media. Contohnya apa Bu medianya? Gambar, poster, lembar balik. Di sini ada yang bawa lembar balik? Dibawa? Oke. Yang 8 KBA bawa? Yang tidak dari mana? Pasir Luyu. Kemudian? Pakaian nggak bawa. Oke, nggak apa-apa Bu. Yang penting ada media. Contohnya mana? Boleh pinjam contohnya? Maaf, nah, ada gambar, ada poster, ada lembar balik. Inilah media dari ketika kita memberikan komunikasi. Kayak gitu ya Bu ya. Kemudian ada komunikan. Kita udah ngasih pesan, udah ada medianya, harus ada komunikasi penerima informasi. Jangan sampai ibu-ibu ngomong gak ada orangnya, gitu ya. Kecuali buat latihan. Tapi kalau misalnya lagi ngasih edukasi, harus ada orangnya, gitu ya. Jangan sampai ngomong sendiri Bu, nanti ketawa sendiri. Nah, kemudian ada efeknya, ada pengaruhnya. Kalau bisa pengaruhnya yang bermanfaat. Selanjutnya, mana dia? Nah, ini fungsi komunikasi. Berubah ya Bu ya? Baru dirubah soal tadi. Fungsi komunikasi itu yang pertama ada informasi, memberikan informasi. Kemudian ada yang mendidik. Kalau misalnya ngegosip, ada mendidik nggak Bu? Oke. Kalau menghibur pasti ada. Menghibur. Kemudian ada mempengaruhi. Benar nggak Bu? Dalam setiap ibu berkomunikasi semua ini ada. Kadang ibu-ibu bercanda, benar apa benar? Contohnya tadi kayak Mama Dede, Mama Aika tadi langsung disambut ketika dari Pasir Luyu jawab, langsung disambut sama Mama Aika, pacaran gitu. Emang pacaran kayak gitu. Kayak gitu ya Bu ya, ada menghibur. Kemudian mempengaruhi. Bisa contoh yang mempengaruhi itu apa sih Bu? Kalau kita lagi ngobrol terus mempengaruhi. Cobain lah ke ibu-ibu yang samaan jilbabnya sama kayak Eliza. Kalau fungsi komunikasi yang mempengaruhi itu contohnya kayak apa Bu? Coba dari sini. Bisa mengajak ke arah yang lebih baik. Selanjutnya Bu, yang lainnya. Bisa merubah perilaku juga. Gitu, Pak. Oke, katanya bisa merubah perilaku. Ibu dari mana? Mohon maaf. Oh ya Allah. Udah jarang Bu ke Pekayon. Nah, jadi dari fungsi komunikasi itu benar tadi kata Ibu bisa mempengaruhi untuk menjadi lebih baik. Betul. Kita next Bu. Apa ada yang ingin ditanyakan dulu?
Bu, bangun Bu. Coba tepuk tangan dulu Bu. Lagi, yang keras, lebih keras lagi. Oke, berarti kita lanjut ini. Lanjut. Nah, ini dia. Tadi udah disebutkan ya Bu ya, tujuan pembahasannya itu ada empati, ada respect, ada apa lagi Bu? Audible, terus ada apa lagi? Clarity, terus habis itu humble. Kita jelasin apa sih sebenarnya 5 hal itu, kenapa sih harus ada tujuan pembahasannya hal itu gitu. Jadi respect itu menghormati. Contohnya ini, seandainya ingin mengkritik atau menegur seseorang maka perlu dilakukan dengan saling menghormati. Contoh, misalnya ada ibu kader yang gak nyusuin anaknya ASI eksklusif, gimana caranya ibu? Coba ibu contohin. Cara mengkritiknya gimana? Ke ibu yang dari Rawajati, benar ya Bu ya? Dari ibu dari Barakas, kan saya ketuker Bu saking banyaknya. Kalau misalnya ada contohnya di lapangan, ada ibu yang nggak memberikan ASI eksklusif. Kemudian cara ibu mengkritik atau cara ibu menegurnya bagaimana? Coba boleh contohkan ke teman-teman yang lain. Kita kasih tahu dengan baik, maksudnya ibu tujuannya ASI eksklusif itu 0 sampai 6 bulan. Jadi itu kan bagus buat anak bayi itu. Kita kasih tahu pelan-pelan dengan ibu bayinya bahwa itu tujuannya ASI eksklusif itu lebih bagus, dikasih tahu lebih bagus daripada ASI, daripada kita kasih kejelasan. Ya kasih kejelasan Bu. Katanya kasih kejelasan ya Bu ya. Jadi caranya disaling menghormati, jangan dimarahin Bu. Misal ada ibu-ibu nggak nyusuin anaknya ASI eksklusif, tiba-tiba ibu langsung datang gini, ibu gimana sih? Gitu. Kabur Bu, jadi nggak datang dia bulan depannya Bu. Jadi komunikasi efektifnya nggak berhasil, kayak gitu. Kemudian empati sekarang. Empati ini adalah prasyarat utama dalam komunikasi efektif. Kenapa? Karena kita harus mampu mendengarkan si masyarakat yang sedang bercerita ke ibu, atau dengan mengerti. Setelah kita mendengarkan, kita harus mengerti perasaan yang dirasakan. Kayak gitu ya Bu ya. Jangan kita langsung ke lapangan deh, nggak usah ke penyuluhan. Misal ibu ke temennya lagi ngobrol, misalnya lagi mendengarkan cerita. Di sini ibu harus mempunyai perasaan empati, yaitu mampu untuk mendengarkan dan mengerti, sehingga kita mampu merasakan. Ketika kita mampu merasakan, kita bisa mendengar, terus habis itu merasakan, jadinya kita tahu, oh kita harus bagaimana memposisikan diri. Kita lanjut ya Bu ya. Sekarang audible, terdengar. Pesan harus disampaikan melalui media hingga dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan. Di sini Ibu paham Bu? Terdengar. Jadi ibu-ibu ketika melakukan edukasi atau penyuluhan itu terdengar. Semisal, misalnya di posyandu atau pospindu lagi pada heboh, biasanya ibu-ibu kalau datang ke posyandu pospindu heboh nggak? Kayak apa? Pasar katanya. Bener sih Bu. Kayak yang di sana ngomong, yang di sini ngomong ya Bu ya. Jadi usahakan terdengar. Diminta untuk tenang. Tenang, gitu ya Bu ya. Nah, clarity. Ini kejelasan. Dan sudah kita belajar menghormati, kita sudah hormati, kita sudah dengan baik, kemudian kita sudah mendengarkan, kemudian kita sudah memberikan pesannya dengan baik. Kita lihat di sini ada kejelasan. Kejelasan itu adalah apa? Kejelasan dari pesan yang disampaikan sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi
atau penafsiran yang berlainan. Contohnya apa, Bu? Misalnya sekarang Aziza memberikan komunikasi efektif hari ini. Bisa jadi ibu kader yang nggak ikut hari ini, dia punya dua pemahaman yang berbeda dengan ibu-ibu yang ada di sini. Misal ibu-ibu yang di sini bilang tadi komunikasi efektif itu apa, Bu? Memberikan pesan dari komunikator komunikasi pesannya itu sehingga sampai ke jelas dan memberikan hasil. Katanya memberikan pesan dengan jelas dan memberikan hasil. Bisa jadi ibu kader yang di luar yang nggak ikut pelatihan jawabnya ya komunikasi efektif itu komunikasi antara dua orang atau lebih. Udah selesai. Bener gak? Kayak gitu. Jadi diusahakan apapun yang ibu berikan saat komunikasi efektif dengan orang lain itu memiliki pemahaman yang sama dengan ibu-ibu kader yang ada di sini. Jadi nggak berbeda ketika ibu menyatakan A, si komunikan itu harus memahaminya juga A. Jangan sampai ibu menyatakan A, dia memahaminya adalah B atau Z yang jauh banget. Kayak gitu. Kemudian ada humble, rendah hati. Apa sih sikap ini? Merupakan unsur yang terkait untuk membangun rasa menghargai orang lain. Itu. Jadi kita nggak boleh merasa sangat pintar, karena kita memang pintar. Jadi sama-sama saling belajar. Kayak kita fasilitas yang di sini juga sama-sama belajar sama-sama ibu yang di sini, karena yang sering di lapangan kan ibu-ibu gitu. Kita nggak tahu masyarakat, misal contohnya yang ada di Pramuka, kita nggak tahu emang sama nggak ya kayak di Jakarta. Berbeda, beda kayak gitu. Makanya kita saling belajar. Nanti bakal ada diskusi, ibu-ibu harus semuanya aktif. Harus saling memahami, jangan sombong-sombong Bu di sini. Oke? Yang warna merah jangan sombong sama yang warna kuning. Mentang-mentang ngejreng gitu. Lanjut. Nah, ini dia Bu. Bagaimana komunikasi efektif di bidang kesehatan? Kebanyakan ketawa jadi habis Bu suaranya. Gimana Bu? Gimana? Bagaimana Bu? Bagaimana? Jangan terlalu panjang. Ibu-ibu ngasih edukasi panjang nggak Bu? Panjang. Kayak gitu ya Bu ya. Berarti kalau misalnya tadi pesan berantainya nggak sampai, berarti komunikasi efektifnya tadi nggak sampai. Kebanyakan ke tawa. Ini dia. Komponennya sama Bu. Selalu ada ide, gagasan, komunikator, pesan, media, komunikasi sama efek. Nah, hambatannya itu ada situasi. Situasi biasanya dia rame. Ya Bu ya? Nah, kebanyakan ketawa. Tadi hambatan ya Bu ya? Kemudian biologis. Biologis ini biasanya perempuan itu dia lebih cepat nangkep daripada laki-laki. Pinter katanya. Amin. Cerdas. Tapi tadi kok gak nyampe ya Bu ya? Katanya tuh perempuan tuh cepet Bu. Oh tadi lagi lemot katanya, belum makan gitu ya. Ada aja libinya. Kemudian psikologis. Psikologis itu misal kalau ibu lagi stres biasanya di mana Bu? Kapan aja biasanya ibu-ibu stres? Ada uang belanja. Oke, betul sekali. Jadi kalau misalnya ibu-ibu lagi ada pikiran misalnya anaknya sakit, terus ibu-ibu memberikan edukasi, biasanya tuh nggak nyampe Bu, hambatan. Gitu ya Bu ya. Kemudian ada persepsi, kayak tadi Bu, jangan sampai ada multi persepsi. Kultural itu apa Bu? Budaya dalam ibu menyampaikan edukasi di Jakarta berbeda budayanya dengan yang ada di daerah lain. Berbeda dengan yang ada di Semarang, berbeda dengan yang ada di Makassar, berbeda dengan yang ada di Pulau Pramuka. Kemudian ada
intelektual. Intelektual di sini ada kecerdasan kayak gitu. Itu ibu paham pasti. Oke bu, next ya bu. Saya sudah dipanggil bu di belakang. Nah ini dia. Nah dari hambatan yang tadi bu, yang tadi situasi, yang tadi berisik, ketawa, segala macam, terus habis itu ada psikologis. Ini dia bu, apa yang harus dilakukan dengan hambatan yang ada? Pertama, penampilan fisik. Semisal ibu-ibu ada di Posbindu Posyandu, harus rapi, biar masyarakatnya nggak bosen, nggak kabur. Gunakan tutur bahasa yang pantas, jangan di lolo gue-guein bu. Hah? Nah jangan dialay-alain. Alay-alay kayak gimana ibu contohnya bu? Oh lebay. Kemudian volume suara saat berbicara. Kemudian perhatikan nada bicara, jangan sampai kayak gini bu. Kalau ibu-ibu mau pergi kemana dulu gitu, jadi cepat. Perhatikan nada bicara. Kemudian sesuaikan kecepatan dan gaya berbicara sama. Jangan sampai ibu-ibu ngasih edukasi kayak gini ya bu ya. Beneran bu? Kedengeran nggak? Nanti bakal semangat lagi kalau ada materi konseling bu dari Marini. Itu bakal semangat bu. Karena nadanya nanti akan semangat kayak gitu bu ya. Kemudian sikap duduk, berdiri ataupun pandangan mata perlu diperhatikan. Semisal ibu-ibu grogi, kalau ngobrol di depan temennya, misalnya ibu-ibu grogi sama ibu, ngeliatin matanya grogi nih, ngeliatin dahinya aja bu, ya. Kalaupun nggak berani gitu, misalnya grogi, aduh grogi nih, kacau gitu, apa? Ngeliat bibirnya juga boleh. Nanti akan dilanjutkan pembahasan gimana sih bicara di depan itu oleh fasilitator kita dari Makassar nanti bu. Nah, kemudian ada gerakan tubuh, tangan, dan ekspresi wajah yang tepat akan membantu penyampaian pesan atau maksud yang diberikan. Jadi kalau misalnya lagi ngasih edukasi, jangan manyun, jangan melotot, gitu ya bu ya. Jangan monoton, jangan kaku, gitu. Oke bu. Ini dia hasil komunikasi efektif. Jadi dari hasil komunikasi efektif itu seharusnya sudah mendapatkan perbaikan kesehatan. Hasilnya itu adalah adanya perbaikan kesehatan. Tetapi untuk mencapai perbaikan kesehatan ini ada dua bu yang harus kita capai. Misalnya harus ada keinginan dari masyarakatnya untuk melakukan perbaikan atau perubahan kesehatan. Ada keinginan bu dari masyarakatnya gitu. Jangan sampai ibu-ibunya udah semangat buat memperbaiki kesehatan atau membuat kesehatan yang lebih baik, tapi nggak ada keinginan dari masyarakatnya. Kemudian harus ada kemampuan. Kayak gitu ya bu ya. Oke, ibu ngantuk kan tadi habis main pesan berantai? Enggak. Nah, ini dia bu. Di sini ada sedikit pesan dan pesan sama aja bu ya. Pesan dan kesan. Bertemu dan pertemuan adalah bagian dari realitas manusia sebagai makhluk sosial. Pintar-pintarlah berkomunikasi untuk mendapatkan kemudahan dalam setiap pertemuan dan hubungan. Pintar-pintarlah dalam berbicara. Ini dia bu, sudah selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Oke, itu saja dari Aziza. Semoga dapat bermanfaat buat ibu-ibu semua. Semoga pesan berantainya nggak usah dibawa pulang ya bu ya. Jemurannya nanti jangan lupa diangkat bu kalau hujan. Oke bu ya. Itu saja, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.